Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan tentang materi ketujuh, nama-nama Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sudah siapkah kalian semuanya? Di sini coba, siapakah Rasul itu? Mungkin ada yang mengetahuinya? Rasul itu secara bahasa berarti utusan, secara istilah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Alasan Allah mengutus para rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan buruk yaitu 6. Kemudian kita membahas tugas dan sifat Rasulullah. Tugasnya Rasulullah itu apa? Tugasnya itu sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun untuk sifat Rasul itu ada 4. 1, yaitu sifat sidik, artinya jujur. Kemudian yang kedua itu amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga sifat tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang terakhir itu adalah sifat fatonah, artinya cerdas. Untuk meneladani sikap para rasul dalam kehidupan itu, kita diantaranya berbuat yang benar, artinya berbuat yang sesuai dengan perintah agama, ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan berani. Di sini kita masuk pada ranah Rasul Ulul Azmi. Coba, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi dan siapakah mereka? Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu artinya memiliki keteguhan ataupun tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Kemudian, siapakah Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul yang tergolong Ulul Azmi itu ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Bisa disingkat dengan Nimim ataupun Mimin, terserah. Yang penting terdapat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita membahas Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan semuanya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya
Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup itu pada masa Raja Namrud yang sangat dolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang Nabi Musa alaihissalam yang merupakan putra dari Imron, keturunan dari Bani Israel. Ia hidup dalam masa Raja Fir'aun yang sangat dolim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyembah ajaran Allah. Kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberikanlah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah menjadi rasul. Kemudian yang keempat, kita membahas tentang Nabi Isa alaihissalam yang merupakan putra dari Siti Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Tidak ada bapaknya. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak percaya terhadap kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib ataupun di Miraj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuda atau Islam. Dan yang terakhir ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang mana sejak usia muda Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya kemusyrikan, yaitu penyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal utamanya, orang yang sangat membenci Rasulullah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja dengan mengotorinya dengan membawa najis ataupun kotoran hewan. Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan masuk surga dan tempatnya berku. Dan di sini tahukah kalian sikap terpuji Rasulullah itu apa saja? Sikap terpuji Rasulullah itu dari sikap bicara, cara makan, minum, berjalan, waktu belajar. Banyak sekali sikap yang bisa kita tiru. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik artinya benar, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya pandai. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap terpuji Rasul Ulul Azmi itu, sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh.
teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Mengapa diberi gelar ulul azmi? Karena mereka paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Dan bagaimana cara kita meneladani sikap terpuji Rasulullah serta meneladaninya? Itu artinya mencontoh, meneladani atau mencontoh para ulil azmi. Itu diantaranya kita bisa teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan buah. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.